Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda, jumpa lagi dengan saya Surya di Debs Academy Radio. Episode kali ini Debs Academy Radio akan membahas tentang apakah kesehatan organisasi memengaruhi kinerja organisasi. Ya, ketika kita membicarakan organisasi, maka kita harus menyamakan kerangka berpikir terlebih dahulu. Jika kita membicarakan tentang kesehatan dan kinerja organisasi, maka berpikirlah tentang tubuh kita sendiri. Profesional muda pasti pernah mendengar kalimat mens sana in corpore sano. Tentunya kita semua pasti mengingatnya ya. Sedari kecil kita selalu diingatkan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitu pula berlaku untuk organisasi di mana kita bekerja. Tubuh kita adalah organisasi itu sendiri. Jika tubuh kita tidak sehat, maka apa yang ingin kita kerjakan pun akan jadi tidak semangat dan selalu merasakan sakit yang kita miliki. Begitu juga organisasi. Saat organisasi kita tidak sehat, maka apa yang ingin organisasi lakukan akhirnya tidak pernah dapat dicapai secara efektif. Tujuan organisasi menjadi hanya sebuah angan-angan di rumah sakit dan pada akhirnya menjadi ucapan nazar jika sehat. Saya akan melakukan ini dan itu. Tetapi kebanyakan orang jika sudah sehat lupa akan nazar yang sudah diucapkannya. Ini pun terjadi pada organisasi. Begitu kinerja organisasi meningkat, mereka sering mengabaikan kesehatannya. Kinerja organisasi adalah apa yang diberikan organisasi kepada pemangku kepentingannya dalam hal keuangan dan operasional, dievaluasi melalui berbagai ukuran seperti laba bersih operasional, pengembalian modal, total pengembalian kepada pemegang saham, biaya bersih operasional, dan lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan kinerja organisasi. Tidak hanya dari faktor internal, faktor eksternal pun memengaruhi kinerja organisasi. Sebagai contoh, di masa pandemi awal, banyak perusahaan finansial, teknologi, dan kesehatan mengalami banyak peningkatan kinerjanya. Efeknya, keuntungan yang mereka peroleh pun melaju dengan pesat. Karena apa? Karena kondisi eksternal yang mendukungnya. Namun, semakin lama, perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya menjadi stagnan dalam perkembangan kinerjanya. Itulah sebabnya Warren Buffett dalam memilih saham lebih menyukai perusahaan yang memiliki kesehatan dan kinerja yang baik. Ketika perusahaan diterjang badai apapun, mereka akan baik-baik saja. Sementara kesehatan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, melaksanakan, dan memperbaharui dirinya sendiri lebih cepat daripada kompetitornya, sehingga dapat mempertahankan kinerja yang luar biasa dari waktu ke waktu. Organisasi yang tidak sehat cenderung tidak memiliki kemampuan untuk bertahan ketika ada hambatan yang menghadang. Sebagai contoh ya, ketika pandemi hampir seluruh dunia terkena imbasnya. Tetapi ada beberapa perusahaan justru mendapatkan kinerja yang positif, seperti misalnya Amazon. Dikala banyak retail menarik diri karena tidak kuat membayar sewa kantor atau sewa tempat, mereka malah membuat toko offline. Lucunya lagi, mereka membuka toko tersebut dikala hampir semua perusahaan sedang berlomba-lomba mencari alternatif saluran pemasaran digital. Begitupun di pasar saham, Amazon justru mengalami peningkatan harga saham 2 kali lipat sejak pandemi dimulai. Ini jelas terlihat bahwa kesehatan organisasi berbanding lurus dengan kinerja organisasi. Untuk itu, agar perusahaan dapat mencapai keunggulan yang berkelanjutan, tentunya organisasi harus sehat. Ini berarti mereka harus secara aktif mengelola kinerja dan kesehatan mereka. Survei yang dilakukan oleh Scott Keller dan Colin Price pada tahun 2010
terhadap perusahaan yang mengalami transformasi mengungkapkan bahwa organisasi yang berfokus pada kinerja dan kesehatan secara bersamaan hampir 2 kali lebih sukses daripada organisasi yang berfokus pada kesehatan saja, dan hampir 3 kali lebih sukses daripada organisasi yang berfokus pada kinerja saja. Kinerja yang tinggi tidak diragukan lagi menjadi persyaratan kesuksesan suatu bisnis. Jelas ya, tidak ada bisnis yang dapat berkembang tanpa keuntungan. Tidak ada organisasi sektor publik yang dapat menjalankan operasionalnya jika tidak memberikan layanan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Tetapi kesehatan itu penting. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki kesehatan yang kuat dapat berkembang selama 10 sampai dengan 50 tahun mendatang. Hubungan antara kesehatan dan kinerja organisasi tidak lebih sekedar sebuah korelasi, tetapi juga bersifat kasual. Mereka saling berkaitan dan tidak pernah terpisahkan. Hal ini sangat masuk akal seperti ketika kita mempertimbangkan bahwa pada akhirnya bukan organisasi yang mengalami perubahan, melainkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ketika orang-orang tersebut dikeluarkan, maka darah kehidupan organisasi pun akan hilang dan hanya menyisakan bangunan, sistem, dan inventaris. Begitupun teknologi. Meskipun kita memasuki era digital tanpa ada orang-orang yang berubah di dalamnya, maka teknologi hanyalah sebuah sistem mandul yang tidak berguna. Karena menjadi sehat dan tetap sehat itu melibatkan aspek yang berorientasi pada orang penggerak organisasi, hal ini akan menjadi suatu hal sepele bagi para eksekutif yang keras kepala dan berfokus hanya pada angka. Inilah sebabnya kebanyakan inisiatif perubahan dalam organisasi menjadi suatu kegiatan yang sangat sulit dilakukan. Pemikiran tentang membuat organisasi sehat menjadi dilupakan oleh konsep-konsep manajemen terkait orang lain seperti kepuasan karyawan atau keterlibatan karyawan. Padahal kesehatan organisasi itu jauh lebih mendalam dan jauh lebih luas jangkauannya. Dengan mengetahui kesehatan organisasi itu sendiri, maka kita akan mengetahui sejauh mana organisasi kita mampu beradaptasi dengan masa kini dan membentuk masa depan lebih cepat daripada pesaing kita. Dengan demikian, menurut Anda nih ya, profesional muda, apakah kesehatan organisasi harus diutamakan dibandingkan kinerja? Atau kinerja terlebih dahulu dibandingkan kesehatan? Atau dua-duanya harus diciptakan bersamaan? Selamat berpikir logis dan sukses selalu. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di email info@debs.co.id. Kami upayakan membantu teman-teman semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif, dan efisien. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam Debs. Bye.